Saya mau record dulu. Beberapa kabupaten itu nanti akan melakukan namanya tadi sudah beberapa orang Pak. Ini Pak tanggal 31 Oktober Pak saya ujian, bukan ujian ya. Tapi verifikasi berkas ya. Verifikasi berkas itu dilakukan di kabupaten mungkin ya. Ada beberapa daerah itu tadi WA saya para member ada beberapa orang. Pak ini ujian Pak, bukan verifikasi berkas. Nanti dicek aja Bapak Ibu ya. Ada tuh edarannya juga di kabupaten masing-masing. Ada namanya verifikasi berkas tanggal 31 Oktober ya. Nanti ada tuh di kabupaten masing-masing. Itu saya tadi baru dapat informasi juga dari member. Dia kirimkan tanggal 31 Oktober ada beberapa kabupaten ya. Cari-cari informasi Bu ya, ada namanya verifikasi berkas. Oke. Bukan ujian ya, bukan ujian tapi verifikasi berkas tanggal 31 Oktober. Maaf Bapak, boleh bertanya Pak? Ya silakan Bu. Nah, untuk verifikasi berkas ini Pak, maksudnya seperti apa? Saya ini kan baru lulus PPG ini Pak. Cuma apa sertifikat saya ini baru bisa keluar tanggal 28 besok Nggak bisa Pak. Bu kalau Bisa Ibu dimasukkan nggak? nggak bisa Bu kalau itu nggak bisa lagi. Verifikasi berkas itu artinya yang Ibu yang terutama adalah ijazah Bu ya. Terutama adalah ijazah ya. Bukan sertifikasi Ibu udah nggak masuk itu ngapain lagi itu kan. Itu namanya nggak mungkin ya. Oh, Jadi nggak bisa diupload lagi ya Pak. Ibu Dia PPG, dapat. nah itu nggak tahu Bu. Pokoknya verifikasi berkas itu nanti akan ada di tanggal 31 Oktober. Ini masih beberapa kabupaten. Tadi saya juga dapat baru sore ini informasinya beberapa member WA saya. Itu saya sampaikan mana tahu dapat kan verifikasi berkas. Saya sampaikan di sini. Untuk apa Pak verifikasi berkas tuh? Apa Bu? Untuk apa verifikasi berkas itu? Untuk menyesuaikan ijazahnya Bu ya, untuk menyesuaikan ijazahnya tadi saya nggak tahu Bu, saya hanya ngasih tahu informasi bahwasannya ada beberapa kabupaten verifikasi berkas. Nanti kalau Ibu dapat verifikasi berkas ya cek aja apa yang harus dibawa di edaran masing-masing kabupaten. Tapi kalau tidak ada ya udah berarti artinya nggak ada verifikasi berkas. Tadi kan saya sampaikan ada verifikasi berkas di beberapa kabupaten, artinya berkas apa yang dicek? Namanya berkas ijazah lah ya. Dan berkas lamaran itu sesuai nggak kan gitu. Jadi nanti kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Jadi cuman verifikasi berkas. Untuk apa? Untuk verifikasi bener nggak kan gitu. Oke, udah ya Bapak Ibu ya. Itu hanya informasi Lanjut, sekilas. lanjut. Hanya informasi sekilas, jangan lagi dibahas. Itu hanya informasi sekilas saja. Oke. Kita bahas ya Bapak Ibu ya. Nanti 1 sampai 15 soal ini kita bahas pelan-pelan saja ya. Kita bahas, saya mood dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Sebagai guru mata pelajaran, Anda diharapkan mampu memberikan materi yang dapat dengan mudah dipahami peserta didik. Di sekolah Anda yang dianggap sangat kompeten dalam mengajar. Namun tahun ini, mata pelajaran yang Anda ajar mengalami kemerosotan. Terlihat dari banyak peserta didik yang mendapatkan nilai rendah. Langkah yang harus diambil adalah oke. Ya, ini masalahnya yang diajarnya itu dapat nilai rendah kelasnya atau materi pelajarannya. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya, tinggal lihat diksinya aja. Apakah A, mengevaluasi materi pembelajaran yang Anda berikan sesuai dengan modul ajar? Baik. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu teman-teman mereka yang mendapat nilai rendah. Baik. Menganggap masalah tersebut tidak signifikan karena Anda sudah mengajar dengan prosedur. Ini salah ya. Kenapa? Karena kan hasilnya memang terbukti ada siswanya merosot. Nilainya merosot, maka pasti ada yang salah. Yang D. Mengusulkan tambahan jam belajar kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat mendalami materi. E. Meminta peserta didik agar selalu membaca materinya. Oke. Ini kan secara nggak langsung ada remedial artinya sini kan. Atau namanya dia merosot, berarti kan akan melakukan remedial. Kalau remedial itu yang pertama adalah, ya kita evaluasi dulu kan, kenapa kita salah? Cari dulu penyebabnya. Kita mengevaluasi materi pelajaran yang Anda berikan sesuai dengan modul ajar. Nah, ini paling baik. 5 dulu ya, 5 dulu. Maka habis itu apa? Habis itu cari bagaimana kita yang akan lakukan. Maka yang paling baik itu adalah yang jawaban yang A ya. Jawaban yang A itu paling baik. Ya, itu jawaban A paling baik. 5 poinnya di A ya. 5 poinnya di A. Mungkin 4 poinnya di antara B dan D ya. Mengusulkan tambahan jam belajar kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat mendalami materi. Ya, mengusulkan tambahan jam belajar, jangan ya. Ini terlalu jauh, maka yang B lah 4 poinnya ya. Yang B 4 poinnya. Jadi
Tidak susah Pak Ibu ya. Oke. Nomor 1 aman semua ya? Aman Pak Ibu ya? Nomor 1 aman. Nggak terlalu sulit ya. Ya, aman. Lanjut kita Aman, ke Pak. kita ke soal Maaf, Bang, ini soal yang mana, Pak? modul 5 Bu, modul 5. Nanti yang baru mas yang modul 5. Modul 5 Bu, modul 5. Saya mood ya, modul 5 sesuai dengan apa yang saya berikan di Zoom apa namanya di link tadi. Kita bahas modul 5. Nomor 2 ya, nomor 2. Beberapa peserta didik ingin mengembangkan bakat bermain alat musik, tetapi di sekolah belum memiliki fasilitas yang menunjang untuk membangun bakatnya. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Main musik nggak ada di sekolah, tapi ada beberapa peserta didik yang bakatnya ada main musik. Yang A, mengajukan usulan kepala sekolah agar dilakukan pengadaan yang berkaitan dengan alat musik sehingga bakatnya menjadi tersalurkan. Baik ini. B, mencarikan informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. Bagus. C, mengusulkan diadakannya kegiatan ekskul musik dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba berkaitan dengan musik. Bagus. D, meminta kepada komite sekolah agar dapat mendukung pemberian fasilitas pengadaan alat musik yang nantinya dapat digunakan peserta didik. Baik. Diam saja, salah. Ada 4 jawaban terbaik. Soalnya ini kan peserta didik ingin mengembangkan bakat, tetapi sekolah itu nggak ada penunjangnya. Kalau kita mengajukan usulan, itu kelamaan. Sama dengan komite ini. Ini A sama D ini kelamaan. Nunggunya kapan? Ya, lama ini. Nggak jelas. Solusinya nggak ada. Maksudnya solusinya ada tapi kelama. Maka carilah solusi yang paling pas. Atau langsung ada solusi ya. Jadi biar dia berbakat, kita ngadakan ekskulnya itu gampang. Gimana caranya ini? Mencarikan informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan musik dengan biaya yang terjangkau. Iya, tempatnya dulu kita cari. Ini 5 poinnya, ya. 5 poinnya ini. Ya, 5 poinnya di nomor 2 ya, nomor B ya. B 5 poin ya. B 5 poin. 4 poinnya itu di antara C dan A, ya. Di antara C dan A. 5 poinnya dulu. 5 poin adalah biar langsung ada kita dapatkan biar bisa bakatnya tersalurkan, maka carilah informasi tentang latihan alat musik yang murah kan gitu. Jawabannya adalah yang B 5 poinnya. Kalau mengusulkan ekskul dan mendorong lomba yang berkaitan dengan musik ini kan fasilitasnya nggak ada. Jadi cari dulu fasilitasnya. B jawabannya ya. B lah yang pas. Kenapa? Karena fasilitasnya tidak ada. Ya, tidak ada ya. Berarti belum memiliki fasilitas, misalkan nggak ada gitarnya, nggak ada drumnya ya, berarti kita harus nyewa. Sewanya di mana ya tadi tuh? Carilah tempat yang mungkin bisa terjangkau oleh dana BOS untuk atau dana sekolah untuk membiayainya. Jadi yang terbaik adalah yang B. Nomor 3. Jika Anda diberi tugas tambahan sebagai pengurus Dapodik ya, dan aset yang semua harus dilaporkan di hari yang sama, pastinya diperlukan banyak energi karena tugas bertumpuk-tumpuk. Terkait dengan hal ini, apa yang Anda lakukan? Ya, yang Anda lakukan. Ya, ini walaupun tugas tertumpuk-tumpuk, namanya juga diberi tugas amanah sebagai pengurus Dapodik dan aset, ya kita kerjakan dengan yang namanya profesional kan gitu. A, mengerjakan tugas mendekati deadline, mengerjakan tugas mendekati deadline, jangan ya, ini kurang baik nih. B, mengerjakan semua tugas secepatnya sehingga energi terkuras, habis dan siap mengerjakan tugas berikutnya. Baiklah ini. C, semua terselesaikan sesuai tepat waktu yang dicanangkan karena telah terjadwal, sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Lebih baik yang C ketimbang yang B. D, energi hampir terkuras habis, perlu istirahat beberapa waktu. Salah lah ini. E, meminta bantuan untuk teman. Salah juga. Maka jawaban terbaiknya di C. Jawaban terbaik di C, bekerja secara maksimal atau secara profesional. Yang terbaik adalah yang C. 5 poinnya di C, 4 poinnya itu di B mungkin ya, di B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Nomor 4. Anda merupakan pembimbing ekskul PMR di sekolah Anda. Setelah setahun yang Anda menjadi pembimbing, datanglah seorang guru baru yang pernah mendapat pelatihan kesehatan. Lalu, ia ditugaskan untuk membantu Anda sebagai wakil karena Anda sedang sibuk mengerjakan tesis Anda. Setelah diperhatikan kemampuan guru muda tersebut dalam pengetahuan mengenai ilmu kesehatan lebih baik daripada Anda, sikap yang seharusnya Anda tunjukkan padanya adalah,
Ada guru baru datang lebih pintar daripada Anda karena dia pernah mendapat pelatihan kesehatan. Maka kita ditugaskan sebagai pembimbing PMR, apa tugas kita? Walaupun ada guru baru, karena dia lebih pintar dari Anda, sebaiknya saya berhenti. Yang ini bahasa nggak baik ya. Maka langsung ibu salahkan, ya, nggak usah pusing-pusing. B, senang karena dia meringankan tugas Anda dan Anda pun terlepas dari tanggung jawab. Anda pembimbingnya lepas dari tanggung jawab, ini kurang baik. Maka salahkan langsung aja. Ya. Salahkan langsung aja. Yang C. Yang C, kita lihat yang C. Yang C kita lihat. Oke. C, saling berkomunikasi. Ya. Saling berkomunikasi informasi yang bermanfaat dan bersedia belajar dari guru muda tersebut. Iya, C bagi. Baru bahas lagi D. Meskipun dia lebih pintar, Anda Informasi, hanya Pak. memberikan tugas kecil karena jabatannya memimpin tanggung jawab Anda baik juga. E. Karena dia lebih pintar, ya karena dia lebih pintar, sebaiknya memberikan sebagian tugas Anda. Ya salah lah ini. Terbaik adalah di C 5 poin, 4 poinnya itu di D. Ya, jadi tidak salah sulit Bu ya. Soal-soal situasi kerja sederhana ini tidaklah sulit. Kenapa? Semakin kita lihat soalnya makin banyak, kita sudah paham lah, sudah terlatih lah itu. Nomor 5. Anda melihat bahwa budaya membaca siswa relatif kecil karena kurangnya dukungan orang tua, ya. Kurangnya dukungan orang tua dan lingkungan sekolah dalam menyediakan buku-buku yang membuat siswa Nomor terbiasa berapa di membaca. jawabannya apa, Pak? Anda pun, apa Bu? Amir. Apa Bu? Nomor Saya, 4 tadi jawabannya. nomor 4 tadi jawabannya C Bu ya. C, saling berbagi informasi. Oke. Bapak Ibu matikan aja mikrofonnya Bu. Oke, dah. Di mute aja maksudnya gitu. Dah, oke kita Ya lanjut. matikan Santai aja Bu, Ya, matikan dah. aja Bu mikrofonnya. Oke, sudah. Biar saya mute aja. Ya, apa-apa. Itu nggak masalah. Santai aja. Oke, pelan-pelan lagi kita bahas. Nomor selanjutnya. Anda merupakan, ini udah nih. Nomor 5. Anda melihat bahwa budaya membaca siswa relatif kecil karena kurangnya dukungan orang tua dan lingkungan dalam menyediakan buku untuk membuat siswa terbiasa membaca. Anda pun mengajukan pendapat kepada pihak sekolah untuk mendesain sudut sekolah menjadi sudut baca sehingga anak-anak mempunyai tempat istirahat yang nyaman ya. Tempat istirahat yang nyaman dan juga tersedia buku-buku yang menarik dan bebas dibaca ataupun dipinjam oleh siswa. Namun, dana tidak tersedia dan guru-guru berpendapat bahwa hal itu hanyalah penghamburan dana karena buku-buku akan cepat rusak dan hilang jika tidak dikelola oleh pihak perpustakaan. Hal yang Anda lakukan adalah Anda punya pendapat tentang yang namanya bagaimana biar ada literasi ya gitu. Berarti apa yang Anda lakukan biar sekolah itu ada literasi? Anda meyakinkan pihak sekolah bahwa program ini akan membuat siswa menjadi semangat membaca dan senantiasa merawat buku. Baik ini. B. Anda akan membentuk kelompok pencinta buku untuk bergantian merawat buku yang ada sudut baca nantinya. Baik. Ya. C. Anda minta pihak sekolah memberikan kesempatan untuk mencari buku dari donatur dan mengolah sudut baca hingga waktu yang ditentukan. Baik. C. D. Anda akan berusaha mendapatkan buku, ya. Anda akan mendapatkan buku dari donaturnya, sehingga pihak sekolah cukup memberi izin saja. Baik. E. Anda meminta pihak sekolah memberikan kesempatan untuk mencari buku secara gratis di medsos atau media sosial. Baik juga. Semua jawaban baik, ya. Semua jawaban baik ini, ya. Tapi di sini kan ini, namun tidak tersedia, gitu. Dananya tidak tersedia, berarti kita perlu dana. Dana tidak tersedia, maka kita sebagai guru berarti harus sediakan dana dulu untuk melihat pojok baca. Maka carilah donaturnya ya. Yang A nggak ada dibahas dana, yang B nggak ada dibahas dana. Yang dibahas dana adalah yang C sama yang D. Maka jawaban terbaik adalah apakah yang D atau yang C? Yang C ya. Mencari buku dari donatur dan mengolah sudut bacanya hingga waktu yang ditentukan. Jawaban C lebih bagus ketimbang jawaban D yang 4 poin. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Karena dibahas dananya nggak ada, maka carilah dananya. Gitu. Nomor 6. Dalam 5 hari kerja,
Anda mendapatkan 1 hari jadwal untuk menjadi guru piket di sekolah tempat Anda mengajar. Hari ini merupakan jadwal Anda menjadi guru piket pada jam pelajaran ketiga. Ada seorang siswa yang meminta izin untuk pulang ke rumah karena ia ingin mengambil baju olahraganya yang tertinggal di sekolah Anda, ya. Yang tertinggal di sekolah Anda. Siswa dilarang meninggalkan sekolah. Ingat, siswa dilarang meninggalkan sekolah kecuali ada hal yang sangat urgent bagi siswa tersebut. Baju olahraga tidak urgent, maka diwajibkan siswa tetap di sekolah. Kan itu aja logikanya. Hal ini dilakukan dengan alasan pihak sekolah tidak mau terjadi sesuatu terhadap siswanya selama masih dalam pelajaran di sekolah. Sebagai guru piket yang bertugas pada hari itu, apa yang Anda Izin Pak, lakukan? bertanya kok layarnya tidak berubah. Soalnya tidak berubah di sini. Ya, itu sinyal Bapak, Pak, mungkin Pak ya, bukan sinyal saya ya. Kalau soalnya nggak berubah berarti sinyal Bapak ya. Oke. Terlanjut ya. Kan anaknya baju olahraganya tertinggal. Maka sebaiknya apa? Sebaiknya kan harus diambil, tapi sekolah itu nggak boleh. Berarti carilah jawaban yang solusinya itu anak tetap di sekolah. Kenapa ini? Siswa dilarang meninggalkan sekolah kecuali ada hal yang sangat urgent. Maka di sekolah dia tetap. Berarti siapa yang harus ngambil? Ya orang tuanya gitu. Meminta siswa tersebut untuk izin terlebih dahulu kepada guru. Izin terlebih dahulu. Nggak boleh ya. Dia berarti peninggalan sekolah. B. Meminta siswa untuk menelpon orang tua yang berada di rumah untuk membantu mengirimkan baju olahraga. Baik. Lebih tepat seperti itu. C. Mengingatkan siswa tersebut supaya tidak lagi lupa dan membawa pakaiannya. Kemudian memintanya pergi ke ruang guru untuk minta izin. Izin lagi nggak boleh karena siswanya haruslah tetap di dalam sekolah. Karena sekolah itu nggak mau ya. Nggak mau siswanya ada apa-apa. D. Meminta siswa tersebut untuk menelpon keluarganya untuk mengantarkan pakaian olahraga miliknya atau meminta siswa tersebut datang ke bagian sarana minjam pakaian. Nah, ini solusi baik ini. Untuk dipinjam siswa yang pakaian olahraganya tertinggal. Baik. E. Mengingatkan siswa tersebut supaya tidak lagi lupa untuk membawa pakaian olahraga. Kemudian memintanya pergi kembali di kelas dan izinkan mengikuti kegiatan olahraga. Ini nggak baik ya. Jadi dia nggak ada seragamnya ikut olahraga. Nggak boleh juga. Berarti yang E salah. Tinggal yang B sama yang D. Jawaban D lebih bagus. Kenapa? Ada 2 opsi. Orang tuanya telepon atau pinjam di pakaian olahraga sekolah. Berarti yang 4 poinnya di B. Jadi D lebih baik ketimbang yang B. 5 poinnya itu di D. 4 poinnya itu di B. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Anda merupakan seorang wali kelas untuk siswa-siswi kelas 2 di SMP AB. Pada akhir tahun masa ajaran, Anda mendapati 2 orang siswa yang tidak bisa naik kelas. Karena kehadirannya hanya 40% siswa, hanya mengumpulkan 25% dari tugas, dia kehadirannya 40%, tugasnya 25%, dan tidak mengikuti penilaian tengah semester. Parah ini kasusnya. Udah tidak mengikuti tengah semester, banyak absen pula. Ya. Pada saat Anda pembagian raport, Anda menyisakan 2 wali murid dari siswa yang tidak naik kelas tersebut, supaya wali murid lain tidak mengetahui hal ini. Anda kemudian memberitahukan apa yang terjadi pada 2 siswa tersebut kepada orang tuanya. Salah satu orang tua dari kedua siswa tersebut tidak terima atas keputusan yang Anda berikan. Ia ingin anaknya bisa naik kelas seperti teman-teman di kelasnya. Bagaimana sikap Anda? Ini kalau misalkan ada seperti ini kan namanya kejadian sehari-hari ya. Jadi namanya penilaian teknis situasi kerja sederhana itu seperti ini Pak Ibu ya. Kejadian atau masalah sehari-hari tentang siswa, tentang orang tua, tentang sesama guru, tentang namanya pembelajaran di sekolah, itu namanya teknis penilaiannya seperti itu ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Sudah saya bilang sekali lagi, saya punya kawan yang baru saja naik pangkat ke 4A, ke 3C, ke 3D. Saya pastikan, Bu, coba cek soal saya ini. Iya Pak, mirip sekali Pak, ini soal SJT yang kami ujian. Jadi sama mirip-mirip seperti soal SJT yang untuk kenaikan pangkat. Karena SJT ini sama ujiannya untuk kenaikan pangkat. Mirip-mirip. Tentang situasi kinerja. Tentang situasi kerja sederhana. Ini soalnya adalah berupa kasus yang harus kita pecahkan bersama-sama. Masalahnya dibaca sesuaikan dengan apa yang diminta soal. Jadi ini anaknya tinggal kelas. Ada orang tuanya yang satu debat dengan gurunya atau saya nggak mau, anak saya nggak naik kelas. Maka ibu sebagai guru kasih datanya, sudah selesai. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini soalnya, kasih data aja, maka selesai. Datanya kasihkan. Tunjukkanlah data
bahwasannya itulah alasannya untuk meninggalkan kelas. Jadi cari data. Jadi jawabannya pakai data. A. Menjelaskan kepada wali murid bahwa anaknya tidak memenuhi syarat kenaikan kelas adalah 90. Ini syaratnya. 80 tugas, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Iya, ini data, benar. B. Menjelaskan kepada wali murid bahwa anaknya tidak naik kelas karena sudah berdasarkan ketentuan. Baik juga. C. Menjelaskan kepada wali murid untuk menanyakan kepada kepala sekolah mengenai anaknya jika kurang merasa puas. Baik juga. D. Menjelaskan kepada wali murid tersebut bahwa anaknya sering tidak masuk sekolah, jarang mengumpulkan tugas, dan juga tidak mengikuti penilaian tengah semester. Baik juga. E. Menjelaskan kepada kepala sekolah untuk menanyakan kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Baik juga. Mana yang paling baik? Kita paling baik pakai data. Karena ini udah jelas nih. Datanya adalah 40% dia nggak masuk, 25% dia nggak apa. Jadi buktikan dengan ini syaratnya. Syaratnya bandingkan dengan data. Maka yang A ini yang 5 poin. Ya. A itu yang 5 poin. Maka ini syaratnya tunjukkanlah 90% ya, kehadiran. Sedangkan tadi 40% di raportnya nggak hadir. Absennya udah ada kan? Kan ngasih raport nih. Data di raport harus sesuaikan dengan acuannya mana? Yang A acuannya. Juknisnya mana? Yang A. Maka pakai juknis lah larinya. Jawabannya itu yang A 5 poin. Tapi kalau dia misal nggak mau juga ya kasih tahu kepala sekolah. Maka yang terbaik yang B 4 poinnya di B. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Soal-soal SJT ini tentang situasi kerja kita sehari-hari. Nggak terlalu sulit. Nomor 8. Dengan perkembangan zaman yang selalu diikuti dengan perkembangan teknologi, membuat Anda sebagai guru yang cukup senior merasa kurang memahami media pembelajaran yang baru. Baru ini banyak digunakan di dunia pendidikan. Kemudian, Anda menyarankan kepada kepala sekolah untuk membuat suatu pelatihan mengenai media pembelajaran untuk guru-guru di sekolah. Anda meminta kepala sekolah untuk memanggil pemateri yang ahli pada bidangnya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, yang Anda lakukan adalah oke, ini soalnya ini adalah soal ada media pembelajaran banyak guru yang nggak ngerti. Jadi biar ngerti staf ahli lah, sama seperti halnya sekarang kurikulum merdeka, ATP, CP itu banyak nggak ngerti atau banyak sulit membuat modul ajar. Dipanggillah ahli. Maka yang Anda lakukan itu kan saran Anda panggil ahli. Yang Anda lakukan apa? A. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan. B. Meningkatkan kemampuan bawahan. Bawahan Anda bukan atasan ya. Salah nih ya. Karena Anda guru yang senior bukan bawahan. C. Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran. Anda guru bukan wakakur. Salah juga ini. D. Menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan manajemen pembelajaran berkelanjutan. Iya, ini paling baik yang D ya. Kenapa? Karena Anda menyarankan untuk terciptanya pembelajaran mempelajari media. 5 poin pasti di D. E. Meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media. Yang Anda lakukan adalah ini. D. Menciptakan situasi untuk belajar. Kenapa? Karena kita mau menggunakan media belajar. Jadi ketika ada sekolah mengundang pakar ahli untuk mensosialisasikan kurikulum merdeka, atau untuk mempelajari bagaimana cara membuat modul, artinya sekolah itu menciptakan kondisi atau situasi yang mendorong semua guru untuk belajar. Jadi jawaban terbaiknya adalah di D ya. 5 poinnya di D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Seorang guru matematika juga berperan sebagai pembina pramuka di sekolahnya. Jadi double ya. Dia guru, juga dia pembina pramuka. Karena apa? Karena biar cair sertifikasinya kan gitu. Oke. Apa yang harus dilakukan guru tersebut dalam memberikan nilai mata pelajaran matematika pada siswa? Oke. Apa yang harus dilakukannya? A. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa serta keaktifannya dalam proses pembelajaran. Iya, bagus. B. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa karena keaktifan siswa dalam pramuka merupakan wilayah berbeda. Baik juga. C. Mempertimbangkan nilai capaian belajar, keaktifan belajar dan keikutsertaan pramuka dalam memperbaiki perolehan nilai. Enggak boleh ya. Pramuka ya pramuka, matematika ya matematika, maka C salah. D. Mempertimbangkan keaktifannya dalam pembelajaran kelas dan kegiatan ekskul. Enggak boleh ya disamakan, salah. E. Kegiatan ekskul pramuka yang diikuti siswa menyumbang perolehan nilai mata pelajaran siswa. Enggak boleh digabungkan. Maka yang terbaik antara A dan B.
perhatikan, nanti biasanya ini terjebaknya di B, nggak terjebak sih. Atau biasanya condong, ini nggak terjebak Bu ya, karena jawaban ini yang paling baik A dan B. Jadi kalau pilih B ini bisa jadi, kalau pilih A juga bisa. Jadi lihat lagi diksinya, karena dua jawaban terbaik. Jangan nanti Ibu, Pak, yang benar yang mana, kan gitu. Nggak ada jawaban yang benar kalau jawaban berpoin. Sekali lagi ya, yang benar yang mana? Jawaban berpoin itu nggak ada pakai nilai benar. Ya. Di aplikasi saya iya benar. Kalau jawaban per poin itu, kalau udah dapat jawaban nilai 4 dan nilai 5, itu baik. Jadi pastikan Bapak Ibu dapat jawaban yang mirip atau yang nilainya 5 atau 4 di SJT ini. Jangan lagi bilang, Pak, jawabannya apa? Jawabannya benar semua. Tapi jawaban poin paling tinggi ada di A, ada di B. Kita cari A, memberikan nilai sesuai capaian belajar. Yang dimintakan memberikan nilai mata pelajaran matematika. Maka hubungkanlah dengan matematika aja ya. Jadi A, memberikan capaian belajar siswa serta keaktifannya dalam proses pembelajaran. Iya A. B, memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa karena keaktifan siswa dalam pramuka merupakan nilai berbeda. Yang A lebih baik karena nggak menyangkut paut lagi yang gitu. B kita Opsi anggap pertama ya Pak, yang matematikanya ya. iya matematika ya. Jadi nggak ada hubungan dengan pramukanya ya. Nggak ada hubungan dengan pramukanya Pak Ibu ya. Jadi jawaban terbaik ada di A. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa serta keaktifannya dalam proses pembelajaran. Jadi ini nyambung semua ya. Nyambung semua. Kenapa? Karena memberikan nilai kan ada capaian belajar kognitif. Keaktifannya ada psikomotorik sama afektifnya. Jadi yang A itu menyangkut penilaian menyeluruh. Sedangkan jawaban yang B. Yang B itu jawabannya hanya penilaian kognitif ya. Oke, jadi yang B baik tapi lebih baik yang A. Saya pilihnya yang B ya Pak. Iya, saya paham itu. Contohnya banyak milih yang B. Tapi yang B ini hanya menilai kemampuan kognitif sampai sini aja ya. Karena keaktifan siswa nilai berbeda, nggak nyambung yang ini nggak nyambung. Sedangkan yang A memberikan nilai sesuai capaian belajarnya, kognitifnya, serta keaktifannya itu psikomotorik dan afektifnya, maka yang terbaik adalah yang A. Penilaiannya menyeluruh ketimbang yang B hanya satu yang dinilai. Jawaban A lebih baik ketimbang jawaban B. Maka 5 poinnya di A. Sekali lagi Bapak Ibu jawab yang B itu tidak masalah. Jangan Pak Ibu bilang gini, Pak saya salah Pak. Nggak bisa ya. Karena jawaban berpoin semua. Jadi nggak ada jawaban salah. Cuman di aplikasi yang saya tryoutkan itu jawabannya cuman ada jawaban benar. Nggak bisa bikin jawaban yang berpoin. Jadi artinya apa? Tidak ada jawaban yang salah. Carilah jawaban yang 5 sama 4. Tinggal pilih diksinya. Tinggal pilih logikanya. Yang mana yang terbaik? Yang A nomor 9. Nomor 10. Mohon maaf Pak, Apa Pak? Sorry Pak. Apa Pak? bisa diulang nomor 8 jawabannya Pak. Tadi jaringannya rusak soalnya. Nomor 8 jawabannya adalah menciptakan Pak. D Pak. Menciptakan D. Iya, oh iya. Kalau nanti mau lihat D jawaban Pak ya, nanti. D Pak ya. Ya D. Nanti kalau mau lihat jawabannya Pak di lembaran paling bawah Pak ya nih ya. Lembaran paling bawah ada jawabannya itu. Saya bikin jawaban semua. Nomor 10. Ada siswa Anda yang berakhlak baik memiliki prestasi belajar yang rendah. Akhlaknya baik, tetapi prestasi belajarnya rendah. Akhlaknya baik, tapi prestasi belajarnya rendah. Bila dalam ujian akhir nanti tidak mendapatkan nilai yang baik, maka dia tidak naik kelas. Kebetulan anak Anda sendiri memiliki prestasi belajar yang tinggi di kelas dan sebangku dengan siswa tersebut. Menurut Anda, apa tindakan terbaik? Anak Anda itu yang paling baik nilainya, duduknya sama kawannya di kelas itu, ya. Jadi, bagaimana saat nanti gitu? A, meminta anak, kalau dia ujiannya nilainya jelek, akan tidak naik kelas kan gitu. A, meminta anak saya membantu. Membantu pada saat ujian kan nggak enak, ya? Nggak boleh ya. B, meminta anaknya tidak memberikan masalah yang lihat temannya. Nggak boleh juga yang ini. C, mengingatkan anak saya untuk tidak membantu orang lain dengan cara yang keliru. Baik. Karena ujian jangan membantu ya. Ujian itu jujur. Ini masalah integritas. Jadi carilah jawabannya yang moral atau berintegritas ya. Karena ujian nggak boleh membantu, carilah jawabannya yang nggak boleh membantu. Kita lanjut yang D. Mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya tersebut untuk mempersiapkan ujian. Iya, D paling baik. Kenapa? Karena anaknya pintar. Biar supaya kawannya itu ujiannya baik, maka diajari sebelum ujian. D lah jawabannya. 5 poinnya di D. Oke.
5 poinnya di D, 4 poinnya di mana? Tinggal yang E dulu. Membantu anak yang terancam naik kelas dan menekannya pentingnya lulus ujian. Yang nggak boleh membantu dalam ujian. Yang C 4 poinnya. Jadi jawaban terbaik itu di D, jawaban yang 4 poinnya itu di C. Sekali lagi tidak ada jawaban yang salah, tapi hanya jawaban berpoin. Nomor 11. Anda baru saja dipindahkan di sekolah Berapa yang soal, Pak? 15, Bu. Ya. Oke. 15 soal. Sabar ya. Anda baru saja dipindahkan di sekolah yang berada di pedesaan. Oke, kita pindah sekolah di pedesaan nih. Sangat berbeda dengan sekolah Anda yang sebelumnya berada di kota. Nanti siap-siap, Bu. Ya. Siap-siap, saya doakan lulus P3K. Bersiap ditempatkan di desa atau di kota sama saja, Bu. Ya. Bedanya apa? Bedanya tahu sendiri nanti. Ya. Seumur hidup. Dah. Hal itu terasa ketika Anda mulai mengajar di kelas. Anda merasa sikap siswa dalam belajar di sekolah Anda yang baru tidak seperti sekolah yang sebelumnya. Inilah soal-soal SJT. Kenapa? Nanti Bapak pindah tuh. Pindah dari sekolah yang lama atau ke sekolah yang baru atau tetap di sekolah yang lama dengan status berbeda kan gitu. Mulai dari kesiapan dalam belajar, minat dan motivasi belajar, semangat belajar, dan masih banyak hal yang membuat Anda juga tidak begitu nyaman mengajar pada sekolah tersebut. Apa yang Anda lakukan pada situasi tersebut? Ingat, situasi tersebut berarti SJT, situasi penilaian kerja sederhana. Bagaimana kita sebagai guru baru datang ke pedesaan, siswanya nggak sesuai dengan cara ngajar kita di kota, ya harusnya gimana? Pakailah namanya di mana langit dijunjung, di situ bumi berpijak. Maka pelajarilah karakteristik di desa, kan gitu. A. Mengamati kesiapan dan gaya belajar siswa agar mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa di sekolah tersebut. Bagus. B. Mengamati kesiapan gaya belajar siswa, berencana mencari cara untuk menumbuhkan minatnya. Baik. C. Mengamati kesiapannya dan mengajar seperti biasanya sampai menemukan metode yang tepat. Baik. D. Mengamati kesiapan siswa gaya belajar sehari-hari, kemudian berusaha menumbuhkan minat, motivasi, semangat siswa. Iya, baik. E. Mengamati kesiapan gaya belajar siswa sehari-hari dan mengajar dengan mencoba metode di sekolah sebelumnya. Nggak bisa ya di kota ya. Di kota itu nggak bisa digunakan sama di desa. Nanti hasilnya kacau. Ya, jadi jawaban terbaik mana? Ya karena ini jawabannya tidak kesiapan belajar, minat yang nggak ada, carilah kita berusaha untuk menemukan minat. Artinya sudah ngajar ini. Jadi jawabannya 5 poinnya di D. Paling baik di D. Berusaha itu berarti Anda sudah menerapkannya. Ini jawaban terbaiknya di D. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Ini soal panjang. Tengok nih, perhatikan soalnya mengenai situasi-situasi kinerja sederhana. Di sekolah Anda adalah seorang guru kelas, sekaligus merangkap sebagai bos. Ya, jadi ada guru, misalnya guru di SMP, guru mapel ekonomi jadi dana bos, atau mapel agama jadi pegang bos, megang operator kan gitu kan. Sebagai bendahara bos, udah kewajiban Anda untuk mengatur keuangan sekolah. Salah satunya adalah membayar tenaga pengajar ekskul pramuka. Kegiatan ekskul pramuka ini dilakukan seminggu sekali, setiap hari Jumat. Kelas yang mengikuti kegiatan pramuka adalah kelas tinggi yaitu 3, 4, 5. Untuk setiap pertemuan ekstra, tenaga pengajar mendapat uang transport sebesar 50.000. Sehingga dalam 1 bulan uang transport maksimal yang dapat diterima oleh tenaga pengajar adalah 200.000. Dengan rincian 4 kali latihan ekskul. Ya, jadi dia setiap 1 minggu 1 kali dapat 50. Dalam perkembangannya, Anda mendapatkan laporan bahwa tenaga pengajar ekskul pramuka ini kurang terampil dan sangat santai dalam mengajar ya, sehingga hanya terkesan membuang waktu saja. Sedang kepala sekolah belum mengetahui perihal ini. Sebagai bendahara bos, apa yang Anda lakukan? Ingat, Anda sebagai bendahara bos, bukan sebagai guru. Ya. Bukan sebagai pembina ekskul yang lain. Anda sebagai dana bos, bendahara bos tugasnya apa? Bayar. Jangan nggak bayar gitu kan. Walaupun dia nggak ahli, maka tugas Anda sebagai pembina dan atau namanya bendahara dana bos, maka harus bayar. Bayarlah dia. Menegur dan menasihatinya tenaga pengajar ekskul pramuka agar lebih disiplin sesuai tupoksinya dan memberikan uang transport 200.000 sesuai dengan banyak latihan yang dikerjakannya. Saya yakin Bapak Ibu pilih yang A nanti kan. B. Melaporkan hal ini kepada kepala sekolah agar dapat solusi dan tindak lanjut. Jangan, ini bukan tugas kita ya. Tugas kita adalah membayar. C. Memberikan uang transport 200.000 agar pengajar pramuka tersebut sadar dan lebih disiplin dalam mengajar ekstra. Baik. D, Bapak.
Memberikan uang transport 200.000 sesuai dengan banyak latihan yang dilakukan sebagai bentuk kesanggupan sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan ekskul. Baik. Menegur dan menasihatinya agar lebih disiplin. Salah ini ya. Tugas kita adalah, sekali lagi, tugas kita sebagai bendahara bos adalah membayar 5 poin. Ya. Sekali lagi ya. Tugas kita apa tadi? Dana bos, bendahara bos. Membayar. Ya. Membayar. Gak ada hubungan menasehati. Kita bayar, gak ada hubungan Pak, itu. kenapa D Ya. daripada A? Ya saya lebih baik D, Bu ya. D. Kenapa? Karena kalau menegur itu menasihati adalah tugas dari guru, teman sejawat atau apa. Kan diminta dana bos. Bendahara bos tuh bayar. Bayarkanlah transportnya. Masalah dia disiplin atau nggak disiplin itu bukan urusan kita. Pahami. Pahami tupoksi kita sebagai apa? Bendahara bos. Jadi jawaban terbaik di sini adalah bayar. Udah sesuai dengan aturan yang 4 kali dibayarkan. Sudah. Yang berhak mengevaluasinya siapa? Salah, Pak. Saya pilih yang Kepala A. sekolah. Kepala sekolah. Sudah selesai. Kepala sekolah sebagai pemantaunya. Sebagai apa namanya itu? Apa namanya itu kepala sekolah tuh? Supervisinya. Ya. Manajernya. Jadi jawaban terbaik Anda adalah ini bendahara bos. Saya Saya pilihnya A ya, Pak. iya, terjebaknya di A. Udah pasti terjebaknya di A. Pak Amir, Ya, silakan, Pak. itu Pak, yang itu kan sebagai guru kelas juga, berarti Iya, supaya juga. berarti kan Berarti teman sedia, dapatkan Pak. makan Itu kan dulu. ada Ya guru benar, kelasnya saya juga. paham. Saya pastilah paham ini berdebat di sini apa-apa, oke. Apalagi ya saya bahas ya. Kan ini merangkap kan, Bu? Merangkap kan? Guru kelas dan bendahara bos. Yang di sini tugas bayar siapa? Sebagai bendahara bos. Perhatikan, Bu. Sebagai bendahara bos yang Anda lakukan adalah bayar, sudah cukup. D jawabannya. Untuk meragukan kita aja ya Pak ya. Iya, jawaban cukup D. Ini soalnya tupoksi bendahara bos apa? Bayar Iya, apa yang ada. Pengeco, Mengeluarkan uang. Iya, pengeco, Pak. Banyak Pengeco. yang terjebak di pengeco. A, Pak. Bukan A, D. Kenapa D? Bukan A ya. Oh iya pengecoh ya. Pengecohnya itu karena ini soalnya tupoksi bendahara bos apa? Ambil duit, bayar ya kan? Nggak ada tupoksinya Iya. gitu. Menasehati guru ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Jawabannya sebagai bendahara bos ini terjebak ini. Jawabannya D. Kalau sebagai guru berarti baru A ya Pak? Iya bener. Kalau guru menasehati namanya teman sejawat. Bedakan sebagai bendahara Kasih bos. tips, Pak, biar besok pas menjawab bisa betul. Iya, jadi ini namanya tupoksi ya. Tupoksinya pahami mana sebagai bendahara, mana sebagai operator itu pahamin. Jangan sampai nanti bendahara nasihati nggak cocok ya, bendahara bayar. Bayar sesuai rancangannya atau namanya apa? RAP-nya. Pak Amir, Apa Bu? Silakan Bu. Apa Bu? bedanya Pak dengan D? Apa Bu? Itu apa bedanya Pak dengan D? Yang mana Bu? Tadi. Oh, Pak, yang C Pak. Yang C. Ya, Yang mana, C, Pak. yang C juga menasihati juga. Oh, Ya nggak perlu itu. Pokoknya D lah jawaban kita dana bos ini. Langsung bayar sudah selesai. Nggak usah pusing-pusing kita masalah dia disiplin atau enggak. Itu masalah ekskul adalah masalah supervisi kepala sekolah. Ya emang tujuh Bu. D atau A atau C sama-sama memberikan. Tapi yang Kalau terbaik adalah C D. kurang, Pak, kurang dari 200 nggak boleh. Apa Bu? Iya, kurang. Yang C kurang C 200. Oh nggak boleh, nggak boleh. Kurang Mati, nah. Mampus kita nggak boleh ya. Nggak boleh kurang ya. Berarti A 4 Iya, poinnya di pas A. betul, 4 C. poinnya di A. Bayar ya. 4 poinnya berarti di A. biasanya gitu Lanjut. dikurangin Pak. Paham Bu ya? Tugas kita adalah sebagai bendahara bos, maka bayarkan sesuai rancangannya. Lanjut Jangan bayar. Pak. Paham Bu ya? Aman Bu? Lanjut Pak. Aman Ya. Pak Amir, lanjut. Oke, kita lanjut Lanjut. ke soal berikutnya. Mohon maaf. Lanjut. Lanjut kita ke soal nomor 13. Pada lembar jawaban ujian, salah satu siswa diberi tulisan yang mencerminkan doa sesuai dengan agamanya yang berbeda dengan keyakinan Anda. Tanggapan Anda sebagai guru, ini namanya situasi Bu ya. Kita harus namanya toleransi. Kalau nggak ada toleransi Indonesia ini, maka Indonesia akan lepas. Semuanya akan nggak bersatu. Maka kalau seperti ini, guru menemukan tulisan di lembar jawaban siswa atau lembar jawab buku-bukunya tentang tulisan agamanya yang itu beda dengan agama ibu, maka ibu harus belajar toleransi. Jadi jawabannya apa?
toleransi. Apa toleransi? Menghargai. Saling Hargai. menghargai pihak beragama. Jadi jangan sampai menganggap tidak ikhlas salah, membiarkannya salah. Menghargai. Ya, udah menghargai. Antara B dan E jawabannya. Antara B dan E itulah jawaban terbaik. Kenapa? Toleransi. Sifat toleransi itu sangat penting dalam kehidupan. B. Menghargai yang dilakukan siswa tersebut karena merupakan haknya sebagai umat beragama seraya saya mengamininya. Iya, baik sekali ini. E. Menghargai yang dilakukan siswa tersebut karena siswa maupun guru lain juga melakukan hal sama. Iya, karena kan kita hidupnya misalnya lah di Medan, di Solo, itu kan bercampur ya, antara non-muslim, muslim bercampur. Banyak lah yang itu mereka buat intinya doanya ya nggak masalah. Kita sebagai guru harus welcome, toleransi. Kita ya betul. Yang bela jawaban terbaik, toleransi. Maka yang ini 4 poinnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Gampang kok soalnya. Bisa. Saya dipahamin ya. Kita lanjut ke soal berikut. Toleransi jawabannya. Lanjut kita ke Bisa, apa Pak? Toleransi. Hargai. Amir, Silakan Bu. Ada Lanjut. ada sesi tanya jawab nggak Pak Amir? Hari ini enggak dulu Bu, besok Bu ya. Saya hari ini Bu mau fokus Bu malam ini langsung Bu Lanjut, sampai jam Pak. 12 malam. Saya mau ngerjakan tryout, maka besok saya sekolah ngajarnya fokus. Oke Bu, aman Bu? Aman, Pak. Nah, sabar Bu ya, makanya saya mau ngerjakan tryout. Oke, Iya. lanjut kita ke soal berikutnya. 14. Nanti kalau Ibu tanya jawab lama sampai jam 10. Saya nanti nggak fokus lagi tidur. Ya, nomor 14. Mohon maaf Bu ya. Apa Bu? Nanti kita siap tryout baru tanya jawab lagi Bu. Ya, sabar aja Bu. Oke. Nomor 14. Sebagian besar peserta didik di kelas Anda memperoleh nilai di bawah standar minimal untuk mata pelajaran kimia yang Anda ambil. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Ya udah, kalau dia nggak batas KKM berarti remedial dong. Ya kan? Remedial itu kegiatan banyak. Ada yang namanya ganti metodenya, mengajarkannya lagi. Ada yang namanya berkelompok, kawannya mengajarkannya atau diberi tugas. Ada yang namanya teman sejawat yang ngasihnya. Ini kan nggak mampu. Nggak mampu dia, berarti artinya dia di bawah KKM. Ketika siswa di bawah KKM, 1, Ibu harus mengajarnya ulang. Yang kedua, kasih tugas-tugas bersama kelompok. Yang ketiga, biarkan temannya mengajar. Jadi carilah jawaban seperti itu. Sebagai guru, ingat, Anda sebagai guru. A. Mengadakan pelajaran tambahan di luar jam agar meningkatkan nilai tanpa tambahan biaya. Bagus, karena sebagai guru. B. Meminta peserta didik tersebut untuk mengikuti les tambahan. Les tambahan, salah lah. C. Mendiamkan diri, salah juga. D. Menasihatinya, mana solusinya, salah juga lah ini. E. Meminta peserta didik yang lain nilainya di atas standar. Ini baik, bagus. Bagus, jawaban A sama yang E bagus. Kalau yang E itu Anda sebagai guru, benar sebagai guru, meminta peserta didik lain untuk mengajarkannya. A juga baik, karena guru Anda langsung Anda mengampunya, Anda yang ngajar. Mana yang paling baik menurut Anda biar langsung selesai masalahnya? Yang A. A langsung selesai masalahnya. Kalau yang E belum tentu selesai karena temannya yang ngajar. Tapi kalau yang A, Anda sebagai guru, Anda sadar bahwasannya Anda tanggung jawab sebagai guru, maka jawaban terbaik ada di A. Ya, 5 poinnya di A. Oke, lanjut kita ke soal. Pak, kenapa tidak D? Menasihatin ya, Bu? Iya. Menasehatin itu bukan yang namanya sebagian besar. kecil butuhnya nilai. Nah ya, ulangi Bu ya. Saya kasih dulu. Oke. Nah, Bu. Sebagian catat Bu ya, catat Bu. Kalau kita remedial, sebagian besar remedial yang dilakukan ada 3 Bu. Yang pertama, guru ngajar lagi. Guru mengajar lagi lah dengan metode dan gaya yang berbeda. Mengajar lagi. Yang kedua, tugas kelompok. Yang ketiga, teman sejawat. Teman sejawat. Oke. Teman sebaya. Nih, teman sebaya, sejawat. Teman sebaya. Teman sejawat pula, teman sebaya. Ya, tutor sebaya. Lupa saya bahasanya nih. Tutor sebaya. Tutor sebaya, Pak. Iya, tutor sebaya. Karena ini sebagian besar, kalau pakai tutor sebaya, siapa yang sulit? Siswanya kan? Siswanya kesulitan. Iya, sulit. Sebagian besar. Maka harusnya siapa yang harus tanggung jawab langsung? Gurunya. Guru.
Jawabannya A, Iya, Pak. 5 poin. Paham? Kan ada tanpa biaya, tanpa Iya. tambah biaya bagus. Kalau yang D menasihatinya solusinya apa? Gitu. Solusinya apa? Solusinya. Gak ada solusinya, ngapain yang D dipakai? Paham ya? Yang E 4 poinnya. Paham apa Ibu ya? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Kita lanjut ke Tujuan pertama untuk memperoleh nilai sesuai KKM gitu ya, Pak. iya benar. Dia harus di atas KKM kan gitu. Paham, Bu? Diksinya Lanjut. aja, dilihat Iya, diksinya aja betul. Emang betul diksinya aja. Dari diksinya itu nampak ya kan, Pak? Iya, Semakin kelihatan. kita bahas soal semakin banyak, maka diksi-diksi itu kita kayak gini, pasti nampak lah itu, Mak. Makanya Kalau bisa langsung nembak diksi kelihatan. iya, makanya saya bilang tadi, seringlah latihan. Kenapa? Memperbanyak diksi, memperbanyak kata-kata yang nanti Ibu sering oh iya jadi jawaban. Pak, tryout 2 itu nggak bisa diulang kayak Bisa, Bu. tryout 1 Besok ya, Pak? saya buka, Bu ya. Besok saya buka Oh, iya. sore, nanti saya buka. Sore insya Allah siap lewat ya. Soal ini apa ya? Apa, Bu? Apa? Lanjut, Pak. Pak, bisa minta Pak Amir ulang. lanjut. Antar. Apa, Bu? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Oke, Bu, tadi Bu ada yang minta tolong, Bu. Minta tolong, Bu. Minta tolong, Bu. Lanjut. Minta tolong apa Bu tadi, Bu? Tadi udah ya, taruh. Oke, nomor 15. Nomor dengan 10, Pak. Bisa diulang nggak? Nanti, oke nanti ya, nomor 10. Lanjut, Pak. Sabar. Ya, satu lagi ya. sabar. Nanti soal ini Ya, soal ini udah ada Pak, yang nanti saya kirim modulnya bagi yang baru masuk. Oke, di grup yang satu lagi. Pak, matikan aja mikrofon untuk Iya, oke Pak. Pak, satu lagi Pak, tenang aja Pak. Satu lagi loh Pak, tenang aja, santai aja Pak. Oke. Nomor 15. Saat mengajar terjadi cekcok antara peserta didik yang kaya dengan peserta didik yang miskin. Aduh. Dengan membawa isu-isu perbedaan latar belakang, status sosial, ekonomi. Sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung untuk beberapa saat. Upaya yang Anda lakukan adalah siswanya berantam antara si kaya dengan si miskin. Ngapain kau jualan? Nah, biasanya kalau orang kaya ngejek orang miskin, maka besok kebalik kan gitu. Ya oke. Biasa itu seperti itu di sekolah, tapi janganlah bully-bully itu. Kita harus cepat melerainya. Upaya yang Anda lakukan adalah A. Meminta keduanya untuk ke petugas tertib sekolah. B. Memintanya berhenti dan menjauhkan tempat duduknya agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali. Bagus ini. Daripada yang A ya. C. Memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti akan disuruh keluar kelas. Ini bagus juga sih, tapi kurang bagus. D. Meminta keduanya diam agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali dan mendialogkan percakapan tersebut setelah jam pelajaran. ini baik ini. Baik. Memarahi keduanya ya. Ini sama nih, memarahi. Maka yang saya ini salah aja. Berarti antara yang jawabannya antara D dan B. Maka ya solusi terbaik adalah diam dulu anak-anak, nanti setelah itu baru mendialogkannya ya. Mendialogkannya D lah 5 poinnya. Baru yang B ini meminta berhenti menjauhkan, ini bagus juga, tapi solusinya nanti nggak ada. Maka yang solusi tepat adalah D. Setelah belajarnya selesai, maka dialognya nanti ada dialognya, ada mediasinya, maka D yang paling baik. Oke, 5 poinnya di D, mungkin 4 poinnya itu di B. Oke, Pak Ibu, yang tadi nomor 10 ya, terakhir ya nomor 10. Nomor 6, Pak Amir. Ya, Pak Amir. Ya, silakan Pak. Boleh minta ulang soal nomor 1 sampai 5. Tadi ada gangguan jaringan, Pak. Aduh, kacau kita ini nomor 10 sama nomor 6 dulu. Rekaman aja, Pak. Ya, ada rekamannya. Oke. Nah, oke, nomor 10 sekarang ya. Ntar nomor 10. Nomor 10 ya. Ada siswa yang berakhlak baik. Bentar ya, Bu ya. Ada siswa yang berakhlak baik. Bentar, Bu. Ada siswa yang berakhlak baik memiliki prestasi terima rendah. kasih ilmunya, Tidak Pak. mendapat yang udah saya udah ya, tidak mendapatkan. Amin, rekaman kemarin dikirim ya. Ya, oke saya kirim, Bu. Oke. Ya, satu lagi Bu ya, nomor 10 nanti sama nomor 6. Dan Nomor 15 tadi apa, Pak? nomor 15 tadi ada jawabannya itu, Bu. D, Bu. Dodol ya, dodol. Oke, sudah Ibu ya. Nomor 10. Nomor 10 ya, sebaiknya menengok record aja. Ada siswa Anda berakhlak baik ya. Kebetulan anaknya tinggi di kelas sebangku dengan anak tersebut. Maka bagaimana jawabannya? Ini kan mau ujian nih. Kalau dia ikut ujian yang nilainya jelek, maka hasilnya nanti dia tinggal kelas. Anak Anda duduk bersama teman dia. Temannya tadi itu yang takut tinggal kelas tadi. Jadi jawaban terbaiknya seperti apa? Ya kita jawab mau ujian. Tapi dia sulit untuk belajar. Maka jawaban terbaik seperti apa? A. Meminta anak saya membantu, memberitahukan jawaban sulit. Salah lah, ini nggak boleh. Jawab salah ujian. Meminta anak saya untuk tidak mempedulikan, salah juga. C. Mengingat anak saya untuk tidak membantu orang lain, bagus. Saat ujian ya.
D. Mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya tersebut untuk mempersiapkan ujian. Nah, ini baik. Untuk mempersiapkan ujian D 5 poinnya, Bu ya. D 5 poinnya. Oke. Untuk hari ini Pak, satu lagi, Pak. Nora, Bu. 5. Untuk Bapak izin bertanya, Bapak. Iya. Apa, Bu? 6 tadi, Pak. Saya kan baru masuk nih, Pak. Iya, PO 1 saya belum ikut. Iya, saya kirim, Bu. Saya Ada kirim bahasnya. Ya, saya kirim bahasan nanti ya. Saya kirim bahasannya. Nanti saya kirim semua pembahasannya. Nanti modul saya baru masuk. Pak, Silakan, Bu. Apa, Bu? Aduh. Pak, itu skor nilai tryout saya tolong dikasih jawaban dong, Pak. Itu bagaimana itu, Pak? Yang mana, Bu? Yang tadi saya japri Bapak. Oh, Japri lagi, Bu ya. Ya, saya bilang lagi. Iya, oke, Pak. Kita, Bu, ya. Hari ini tuh. Mau bertanya satu aja, Pak. Ya, apa, Bu? Apa, Bu? Silakan, Bu. Dari kemarin penasaran kan kemarin Bapak bilang untuk yang ada sertik itu kan ada untuk SJT-nya tuh. Iya. Teknisnya 100%, Bu. Ya, yang untuk SJT-nya kan itu besok pas kita ujian itu langsung muncul atau ada waktu lain? Nggak, Bu. Nggak muncul, Bu. Dia nanti penambahan di ranking, Bu. Ada serdik. Nggak muncul langsung, Bu ya. Oh, nggak muncul langsung. Nggak muncul langsung. Nggak mungkin langsung 450, nggak mungkin ya. Oh iya ya, makasih Ya, Pak. Oke ya. Pak Amir. Apa lagi, Bu? Apa lagi, Bu? Ini kacau nih, lama-lama jam 10 nih. Pak Amir satu Pak Amir. Nah, Saya kan silakan. yang tryout 2 itu belum ikut ya, Besok, Pak. besok saya buka. please nomor 12. Besok saya Kirim buka. ulang lagi di grup. Iya, Bisa saya nggak, Pak? kirim Biar lagi. langsung klik. Oke. Oke. Pak, izin tanya dong, Pak. Apa lagi? 12, 13, 14. Ya. Saya mood lagi ya. 12, 3, 14. Oke, 12, 3, 14. Saya mood lagi soal ya. 12, 3, 14. Di sekolah Anda, ini. Ya, tadi saya bilang, Bu, Anda tugasnya adalah dana bos. Bendahara bos, tugasnya membayar. Jangan kemana-mana. Bayarlah sesuai dengan duitnya. Dia 1 minggu 50.000. Sebulan 200.000. Tapi gurunya ini malah santai kali. Membuang waktu saja. Sedang kepala sekolah belum mengetahuinya. Sebagai bendahara bos, Anda sebagai bendahara bos, jawaban terbaik itu antara A sama D. Kenapa yang C salah? Yang C salah dia bayarnya kurang. Yang C salah karena dia bayarnya kurang. Ntar, Bu ya. Yang C salah karena dia bayarnya kurang. Ya. Jadi nggak boleh yang bayar kurang. Ini melaporkan, Bu, nggak boleh. Anda kan dana bos, bukan Anda. Ini nggak boleh. Jadi jawabannya apa? Menegur, menasihatinya. Cek. C salah, Pak. Kurang, Pak. Nggak boleh ya. Kurang. D. Ya, D. aja, Pak. Susah Jawabannya betul. iya, Bu. Iya, Bu. Cek lanjut. Saya pun paham, Bu. Ya, saya kan namanya juga ada yang tanya sebelum masih ini, saya kasih tahu dulu. Oke, 5, Bu ya. Oke, lebih yang kurang tidak record aja ya. Nomor 1 dan 2 sih, Halo, Pak. Pak. Saya mau buat soal tryout ini. Ada soal lagi yang dibahas ya Pak Amir. 1 dan 2, Pak. Satu, Bu, ini, Bu. A, Bu ya. Satu A. Karena bertanya, Bapak. Ya, nanti saya record aja. Record. Saya mau 2, Pak. Pak Amir. Terima kasih, Pak Amir. Oke, saya record dulu, Bu. Pak Amir mau tanya, Pak Amir. Apa lagi, Bu? Pak Amir, Terima kasih, Saya Pak. kan Jawabannya. Aduh. Udah, Bu, record, Bu, jawaban. Ntar, Bu ya. Astagfirullahaladzim. Ntar, Bu. Dah. Nanti record ya, Bu. Jawaban Saya nomor nanti. 2, Pak. Ini, Bu, saya mau. Batas saja yang nanya. Ya, besok saya tanya jawab besok, Bu ya. Tanya jawabnya besok. Tadi saya bilang apa? Saya mau fokus buat tryout besok biar Ibu Pak banyak. Amir. Pak Amir nomor 2, Pak. Jawabannya apa, Pak? Nomor 2, Bu, jawabannya adalah ini, Bu. Ades. Jawabannya ini, Bu. B, Bu. Mencarikan informasi. Pak Amir, tenangnya kalau Aud cuma sampai 30 Pak Amir. Apa, Bu? Pak, izin bertanya sebentar aja, Pak. Udahnya Pak Amir. Oke, udah. Apa, Bu? Tryoutnya sampai 30 aja, Bu. Nggak boleh lah, Bu. Ya. Namanya tryout. Prediksi harus sampai semuanya, Bu. Pak Amir. Apalagi, Pak? Bapak, Bertanya, Pak. izin bertanya, Pak. Ulang, Bapak. Amir, tryoutnya Halo Pak Amir. 3 kali. Apa, Bu? Pak Amir opkan aja lah. Tryoutnya cuma Nah, Pak, udah berhenti lagi, Pak. Matikan.